yang jut kepemimpin di Aceh urang yang hukum agama. Menyahana hukum agama baik cilet-cilet ya urus Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja ke Allah Subhanahu wa taala. Ucapan selawat dan selamat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Ini video singkatnya sebenarnya tuan ingin menanggapi sebuah video yang disampaikan oleh Aceh TV. Cuma karena penceramah dalam videonya, saudara long dalam videonya hana long kalau menyebut nama, maka hana long tusonan. Pakal long tanggapi karena long menarik. Dan long sangat mendukung. Tanggapannya tanggapan memberikan dukungan. Jadi long simpulkan dalam videonya disampaikan mana? Yang pimpin Acehnya harus menghukam agama. Paling kurang ada hana jut kitab raya yang kitab-kitab ubud titrek 2 je ke baca. Pakan agamanya penduduk udip agama. Dan sumber ajaran agama Al-Quran, hadis, ijma' para sahabat dan kitab-kitab yang muktabar yang ditulis oleh para ulama. Yang pedoman dalam kenyam agama. Jadi apabila orang hana agama, hana mufhum agama, kan orang hana agama, mandum na agama orang. Dia tanya mandum Islam, dia periksa KTP mandum Islam. Ya soal semayang hom. Sekali orang naik semayang mandum hala tu masjid. Yang pelihun bab semayang. Sebab Nabi nak ikun. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perbedaan antara kami dengan mereka. Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Tiada kaso yang ketinggai salat, nyan adalah kafir. Nyan berhati-hati tat. Pulihun tak tat. Belaan tak tinggai salat, tak tinggai jamaah mandang Nabi ke petambang ketanya dalam kelompok orang munafik. Maka jihnya ke yang gepegah. Lirakan ketanya buat videonya bahawa yang jut kepemimpin di Aceh orang yang hukum agama. Nyai long setuju tak? Leh hukum agama mengamalkan agama. Sebab apa kan? Nyatakan sajalah dari zaman ke zaman. Sejak Nanggro Aceh, kerajaan Aceh Darussalam, perpindahan dari raja ke raja. Sampai puncaknya pada zaman Sultan Iskandar Muda. Nanggro Acehnya dikenal dengan Nanggro mensyariat, Nanggro mengadat, Nanggro membudaya, Nanggro na tata krama. Tinggal lahir taboh semboyan, menyo adat bak potem muduhum, hukum bak syiah kuala. Adat bak potem muduhum, menyo hukum bak syiah kuala. Jadi hukum yang jut yang berlaku di Aceh watanya adalah hukum yang itibit babah ulama. Jika difatwakan oleh ulama menjadi sabah hukum yang berlaku yang jut ke hukum positif di Aceh wate zaman kerajaan Aceh Darussalam. Jadi karena Islam dijunjung tinggi, karena ulama ditempatkan pada posisi yang god dalam pemerintahan, maka gebi kemakmuran di Aceh. Maka gebi kemakmuran di Allah Subhanahu wa taala. Dan makmur Aceh luar biasa. Negara-negara besar idonya yang jibu jaro segan ni untuk Aceh. Gebi tanah yang makmur. Lada di Aceh menembus pasar internasional. Hasil bumi di Aceh yang bisa membelah dunia. Hampir setiap hari kapal-kapal besar menyeberang lewat Selat Melaka untuk mengekspor barang ke semua negeri. Ini kemakmuran yang gebi di Aceh. Dan kalau gepegah di Aceh, walau anna ahlal qura, kalau gepegah di Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk Nanggronya beriman kepada Allah,
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lucurahkan kenikmatan di langit kepada Allah, akan lucurahkan kenikmatan di bumi, sehingga udip katanya terhimpit dengan kenikmatan di langit dan kenikmatan di bumi. Kan lagi udip udanya katanya mengkarat, menghai tak dua japri, hanya ia menyuk lon 10 lebih pertalite, hanya pertama lebih bedah lebih lemar tu. Bangkai ia menyuk, ia japri, ia bawang, ia mengkot, ia engkau motor, semua kebutuhan tercekik rakyat. Jadi masyarakat muslimin, nyoke yang terjadi dalam kehidupan orangnya. Maka tu pakiban hebat Aceh. Bukan hanya hebat dengan kemakmuran yang lebih di Allah, kelahirkan kekuatan angkatan bersenjata yang ditakuti oleh musuh. Belanda sejajar dengan Aceh, Hayub dan Kahong Aceh. Portugis menancit, Inggeris menancit. Sehingga di Acehnya sejajar dengan 5 negara besar yang ada di dunia. Tapi kekah mungkin, tapi itulah yang terjadi. Tapi yang hanjit apa tua katanya, pakan pemimpin dekat dengan agama, pemimpin dekat dengan ulama. Hukum yang berlaku adalah hukum yang sesuai dengan syariat. Maka Ilung setuju dengan video yang disampaikan oleh Aceh TV, yang disampaikan oleh salah saudara katanya, menyahana hukum agama, baik cilet-cilet ya urus Aceh. Dan hukum agamanya kan hanya setingkat gubernur, kan hanya setingkat bupati, kan hanya setingkat kedua DPR. Tapi semua komponen masyarakat. Jadi agamanya sebenarnya kan dengan urusan pemimpin. Agamanya tanggung jawab pribadi katanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga katanya belajar agama. Tak kala agama kita pahami, begitu kita berkarir, apakah kita sebagai seorang guru, sebagai karyawan, sebagai seorang pegawai, apa di kantor, apa di perusahaan, apa kita menjadi anggota legislatif, apa kita di eksekutif, ya semua orang bergerak sesuai dengan jalur agama yang diyakini. Sehingga akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan ketenangan. Bandakalan agama di Aceh katanya hati dia. Yang pegah dia nanggro di Aceh, nanggro syariat. Kalau untuk nyal fakta lah pegahnya, nyal kan dusta. Nanggro syariat Aceh, nanggro syariat. Syariat Islam. Orangnya tak pegah alam Aceh nanggro le ulama. Menyebab katanya alam tak pegah bahawa nyo Kabupaten Birun kota santri. Apa yang terjadi nak pegah fakta. Mereka katanya urangnya nak kesempatan untuk ikut pelatihan atau untuk ikut penataran atau adalah pemantapan-pemantapan lain yang diberikan. Tamang wate asa, biasa wate lehu istirahat. Tamang wate asa, poh put asa. Su azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut instruktur, kita istirahat sejenak. Habis azan, lanjut. Pu makna tapi Muya nanggro syariat, pemimpin hukum agama, tinggalkan acara, kita solat berjamaah, habis solat berjamaah, lanjut. Nyan baru tak akui nanggro syariat. Jadinya kan sedih. Pajan demawati dan ubah adanya. Nyo jino nak kesempatan. Mantang udip tu, mantang nak kesempatan untuk terpegat. Nya mantang udip tu, mantang nak kesempatan untuk terperbaiki. Jadi segala long sangat mendukung kepada saudara yang telah membuat pernyataan bahawa yang pimpin Aceh harus orang yang mufhum agama dan rakyat harus dukung. Sebab pemimpinnya lahir sesuai dengan karakter masyarakat. Kenapa kan lahir pemimpin orangnya? Makanya orangnya tak pegah hati. Tinyo salah, tijih salah, mandum salah, pakan salah, rakyat pi salah. Karena pakan wate rakyat dipilih pemimpin ikalan oleh mangpluh. Menyana oleh mangpluh, kebah oleh mangpluh cak ortuh. Menyana ortuh si on, menyana on tertuh tambah 50, pilih yang tertuh tambah 50. Makanya nyo yang terjadi. Nyo fakta, nyo kenyataan.
Pilihlah orang-orang yang taat, yang tahu agama. Orang yang punya integritas. Orang yang punya keturunan yang jelas. Pakan supaya lahir pemimpin yang good. Pemimpin good lahir manakala rakyat good. Rakyat yang good akan melahirkan pemimpin yang good. Jadi mudah-mudahan mari sama-sama seluruh rakyat Aceh yang nak dengar video lalu sampaikannya, mari terubah sikap untuk pemilihan 2020. Sebab mekanisme untuk terubah Aceh yang cara, hanya cara lain. Baik tak pergi demonstrasi. Baik tak pergi revolusi. Baik tak pergi demo besar-besaran, sebanyak hanya manfaat. Jadi terubah Aceh pakai bancala, ngampui pegat Aceh orangnya dengan ilmu, kuasai. Ngampui pegat Aceh orangnya dengan politik. Katamang dalam arena politik. Ngampui pegat Aceh orangnya dengan ekonomi. Benar pakar-pakar ekonomi yang membidangi bidang masing-masing. Jadi untuk bisa merumuskan segala macam persoalan ada kala yang menyangkut dengan ilmu, dengan politik, dengan ekonomi, dengan sosial budaya dan dengan pertahanan keamanan. Bab katanya pegat Aceh, katanya pegat negara sama dengan katanya beut rumah. Bisa tak pegah rumah jamun, rumah santuk atau rumah Aceh. Pakai bahan cara supaya rumahnya anjir tak beut, tak lup, uyuk rumah, tangkai, tak beut ramai-ramai. Punya tanah pegat negara, tambang dalam sistem. Punya luar sistem, mana pun tak awak, hana saya dengar. Maka Ilung sepakat, para ulama-ulama yang istiqamah, yang punya kapasitas keilmuan yang memadai, olehnya benar integritas, yang ikut berkecimpung dalam pemerintahan melalui partai politik, supaya apa kan? Supaya lahir urang-urang yang good, yang nak bak parlimen. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.